Ada fakta menarik ketika saya bertemu dengan Guru Gembul. Saya membuat satu diskusi yang sangat luar biasa tentang Habib Rizik Syihab. Karena memang 10 tahun yang lalu, sekitar 2015, saya adalah seorang penggemar Habib Rizik Syihab, yang dimana kemana-mana saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau yang tidak sedikit mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kasar, dan jorok. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjir. Dan pada saat itu saya masih menganggap pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan sedemikian rupa itu adalah suatu kebenaran yang boleh-boleh saja untuk diungkapkan, untuk melampiaskan emosi dan lain sebagainya apabila agama kita dilecehkan, dihina, dinista, atau dan lain sebagainya. Jadi tidak salah memang Guru Gembul menyatakan Habib Rizik Syihab itu adalah ulama pertama yang toksik. Saya sepakat dengan hal itu, sangat-sangat sepakat. Yang dimana memang terbukti ucapan-ucapan beliau banyak yang toksik. Dan hal itu memicu beberapa pertanyaan di kepala saya. Dulu sebelum saya berusaha untuk bermanuver dari Muhyiddin menjadi anti Muhyiddin. Yang pertama, ternyata setelah saya mengenal dakwah dari orang-orang Salafi, saya semakin sadar bahwa apa yang mereka ajarkan terkhusus habaib. Meskipun tidak semua habaib seperti mereka, ada habaib yang benar-benar mengajarkan Quran dan Sunnah, tapi di antara mereka mayoritas mengajarkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Bahkan bid'ah yang paling luar biasa, mereka punya ibadah tawaf di Tarim sana yang diyakini didapatkan informasi dari mimpi oleh seorang manusia yang dianggap wali kutub, yaitu Umar bin Hafiz. Beliau bermimpi katanya bahwa kuburan Nabi Hud ada di situ. Dan apa yang mereka lakukan? Mentawafi tempat yang diduga kuburan keramat itu. Layaknya Ka'bah, teman-teman. Nih videonya. Layaknya Ka'bah, mereka tawaf di situ. Bid'ah yang sangat luar biasa diajarkan oleh habaib. على سيد المرسلين السلام عليك وعلى خاتم النبيين. Balik kepada tu, mari kepada kaum kula, balik pada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ni di Kedah ni depa jemput mai dah Tok Syekh dia. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah Hud tu ada di Hadramaut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang habib. Ini isu dia. Perkara takhayul. Ketika kita membicarakan takhayul mereka, takhayul dan khurafat ini, ketika para habaib ini masuk ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Semakin menjadi-jadi mengajarkan khurafat dengan berkedok karomah. Jadi memang dengan berbekal takhayul, bid'ah, dan khurafat yang mereka ajarkan di bumi Indonesia ini, menyebabkan berbagai macam kerusakan akidah, mental, beserta ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semakin marak di Indonesia. Mohon maaf kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia, karena memang mayoritas di antara kalian mengajarkan hal-hal seperti ini. Habib yang satu menyatakan karomah si fulan bisa begini begitu. Semuanya bertujuan kepada satu hal, bermuara kepada satu hal, yaitu pengagungan nasab kalian yang selalu kalian gembar-gemborkan bahwa tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau berbicara masalah genetika, orang memiliki keturunan, pastilah keturunannya itu ada gen dari leluhurnya, bahwa gen itu adalah gen terbaik. Diingat baik-baik, gen terbaik. Sehingga apa? Dengan gen tersebut bisa melahirkan orang-orang terbaik pula. Sampai-sampai diakui oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa Indonesia ini memiliki mutiara, berlian, atau apalah istilahnya, yaitu berupa keturunan Nabi Muhammad SAW yang dijuluki habaib. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda
yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas harusnya para habaib ini, kalau memang Ustadz Adi Hidayat, orang yang saya kagumi dulunya, bahkan tahun 2023 kemarin saya masih meminta fatwa kepada beliau tentang hukum silat dan beliau berkenan untuk memberikan jawaban, namun ternyata memang keyakinan beliau berbeda dengan keyakinan saya, teman-teman. Meskipun awalnya saya masih membela beliau ketika dibully oleh berbagai macam postingan, ada beberapa postingan membuli beliau, menghujat beliau karena memuja-muji guru sekumpul dan lain sebagainya, saya bela, ya. Saya membela Ustadz Adi Hidayat pada saat itu. Ada masih videonya. Namun pada kenyataannya memang betul, teman-teman. Ustadz Adi Hidayat memang sudah mengakui bahwa dirinya berada di sisi sufi. Ya Allah. Akhirnya saya mulai tidak respect kepada beliau. Ditambah lagi berfatwa tentang hukum musik, as-su'ara, surah pemusik. Makin jauh saya dari beliau. Makin saya ingin melawan fatwa-fatwa dari beliau ini dengan menghadirkan fatwa-fatwa yang lebih arif. Karena apa? Bahaya. Orang-orang yang sudah terkontaminasi ajaran habaib pasti berbahaya. Buya Yahya semakin hari semakin akrab dan klop dengan para Habib Ba'alawi. Sampai-sampai sekarang Buya mengikuti salah satu budaya kaum Ba'alawi, yaitu goyangan maut khas negeri Yaman. Dan pengikutnya banyak. Sampai-sampai ada ustadz kemarin yang sempat berselisih dengan saya, yaitu Umat, ya, dijuluki Umat. Umat ini memberikan statement, Mas Heri kalau ingin membahas takhayul bi'at khurafat, tolong hindari beberapa nama. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya dan lain sebagainya. Karena mereka ini punya banyak massa, punya banyak follower, jemaahnya banyak, gelarnya doktor dan lain sebagainya. Kamu harus doktor dulu sebelum membahas dia. Ya, kalau menurut saya itu adalah statement yang konyol. Bahwa untuk membantah pernyataan Adi Hidayat, saya tidak perlu menjadi doktor dulu. Karena sudah ada profesor-profesor yang fatwanya menentang fatwa Dr. Adi Hidayat itu. Perlu kalian tahu. Ya, perlu kalian tahu. Dan hal ini berkembang, teman-teman. Pengaguman kepada habaib-habaib ini berkembang. Sampai-sampai keluar fatwa dari Ustadz Abdul Somad bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada habaib, mereka adalah PKI, Yahudi, dan lain sebagainya. Nekat. Fatwa nekat untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak sepakat, tidak percaya, dan melawan takhayul dan khurafatnya para habaib. Dikafirkan. Berkedok tidak percaya kepada zuriyah Nabi. Kita percaya pada Hasan wal Husain, percaya Fatimah. Kita percaya. Karena memang catatannya mereka hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Beda hanya dengan Ba'alawi yang selama 500 tahun rungkat, tidak ada catatan sejarah bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba disambung-sambungkan. Dan hal ini, teman-teman, perlu kita waspadai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh senter yang dimana harusnya ada catatan sejarah atau catatan nasab, mengingat nasab beliau. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Bagaimana kita bisa menyaksikan sekarang orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan kerusakan. Ya, Ahlul Bait. Orang-orang Syiah. Kemarin saya menampilkan tokoh Syiah ekstremis yang menyatakan tentang sucinya ke-12 imam Syiah. Riwayat tentang Ahlul Bait. Oh, kita sering dengar di panggung-panggung orang berbicara tentang keagungan Ahlul Bait. Bukan untuk mengikuti Ahlul Bait yang suci. Bukan untuk mengikuti bintang-gemintang Ahlul Kisah. Tapi menisbatkan kepada dirinya untuk menikmati posisi-posisi keutamaan. Ahlul Bait yang suci. Dengan hak-hak istimewa sebagai lentera-lentera yang menerangi jalan bagi umat. Sebagai pemandu umat. Sebagai pengawal wahyu. Sebagai penjaga agama. Syiah dan Sufi, Sufi Ba'alawi, ini ajarannya mirip-mirip, teman-teman. Cinta Ahlul Bait wajib, fardu. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi.
Dan hal yang paling membagongkan lagi, ketika kita membahas seperti ini, ujaran-ujaran, ucapan-ucapan, makian-makian, dan hal-hal kotor lainnya akan dilemparkan kepada kita oleh muhibbin mereka. Tidak sedikit, sangat-sangat banyak. Awal-awal ketika saya membahas guru sekumpul, teroran saya luar biasa teman-teman. Diteror 3 tahun yang lalu, diteror Harry Pras mati-matian oleh siapa namanya? Oleh muhibbin guru sekumpul. Sampai mau dipenggal, mau dibunuh. Dan berlanjut lagi. Pembahasan khurafat saya berlanjut lagi kepada Faqih Muqaddam. Lebih parah lagi. Habib-habib, Habib Fulan. Sampai ada Habib siapa itu kemarin? Habib Mahdi. Sempat teleponan dengan saya. Debat di situ. Gara-gara Faqih Muqaddam dan siapa lagi? Guru sekumpul. Dua sosok ini ketika saya mengkritisinya, habis. Saya itu diteror berbagai macam teroran oleh mereka. Muhibbin ini. Kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian, jorok, kata-kata kelamin keluar semua dari mulut mereka. Jari-jari mereka ngetik. Inilah sebab akibat dari ulama toksik yang bernama Habib Rizik Syihab. Agar kalian tahu, saya mantan muhibbin. Teman-teman saya di kampung heran. Kenapa Harry Pras yang dulu menggilai Habib Rizik Syihab sekarang malah menentang Habib Rizik mati-matian? Karena saya sudah sadar. Dan mengingat lagi beberapa perkataan Habib-Habib ini yang mendoktrin kepada umat. Memang betul teman-teman. Sebelum mereka mengatakan syirik, musyrik, dan lain sebagainya kepada orang-orang, kemarin heboh juga pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyatakan Deddy Mulyadi bapak musyrik. Ya Allah, julukan-julukan seperti itu. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi membuat patung-patung. Tapi patung itu bukan untuk disembah, teman-teman. Hanya untuk memperkenalkan. Meskipun saya tidak setuju dengan patung itu, tapi bukan berarti saya mengatakan Deddy Mulyadi musyrik. Tapi Habib Rizik jelas mengatakan musyrik, begini, begitu. Golongan ente, Pak Habib, banyak yang mengajarkan kemusyrikan. Menganjurkan datang ke kuburan agar hajatnya terkabul. Minta-minta di kuburan. Kuburan Fulan, Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat. Anak mau Mekah Madinah, sudah pamit, harus pulang. Sedih. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai Fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina hajat. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Kuburan Habib Fulan mengabulkan 70 hajat. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Di WC-nya Tarim, kamar mandinya di Tarim, Yaman sana, bisa terkabul 1 hajat. Semua hajat-hajat kalian datang ke Tarim, terkabul semuanya. Pengen kaya, pengen punya mobil Alphard, pengen punya pesawat jet, pengen punya lahan 1 hektar, pengen apa kalian? Datang ke Tarim, pulang-pulang kaya raya kalian. Tak ada masalah bagi habaib. Bagi kalian yang fasik, yang tidak mau beribadah, tidak mau tekun beragama, mau banyak maksiat, mau apapun, mau ngapain saja kalian, lakukan banyak dosa, terserah kalian mau dosa apapun, cukup berikan makan kacang kepada habaib, jagung rebus, atau apapun berikan kepada habaib, mati kalian dijamin surga sama Habib. Dikasih tiket. Bahkan ketika kalian mati, ditanya sama Mungkar Nakir, jawaban kalian Habib Fulan bin Fulan. Jadi Tuhan kalian sudah bukan Allah, tapi Habib. Bahkan jelas ada pernyataan bahwa Habib ini sudah jadi Tuhan. Habib Tuhan kalian. Ada pernyataannya. Nanti kita akan bahas lebih jelas tentang hal itu. Jadi tetap kita harus menentang teman-teman ajaran-ajaran dari habaib ini yang banyak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ini bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Mereka merusak, ya. Oknum-oknum mereka, kebanyakan oknum-oknumnya ini merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ustadz Firanda kemarin? Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menulis di atas kuburan, mereka menulis. Tidak meninggikan kuburan, mereka meninggikan. Tidak begini, semuanya ditentang sama mereka. Larangan untuk beribadah di kuburan, ibadah mereka di kuburan. Sampai ikdi hajatina. Mereka ini oknum-oknumnya, saya masih menyebut oknum karena ada beberapa habaib yang masih lurus. Saya menyebut oknum mayoritas habib ini merusak ajaran Islam. Dipikir tuh baik-baik.